Kembangkanlah sayapmu, indahkanlah lakumu, melangkah, berjalan, berlari, dan tinggal landaslah. Aku kan menuntunmu lebih dalam mengenalmu, membuka arah dituju setinggi-tinggi bahagiamu. Aku kan menuntunmu, menebalkan setiap asamu, membuka arah untuk dituju setinggi-tinggi bahagiamu. Kembangkanlah sayapmu, indahkanlah lakumu, melangkah, berjalan, berlari, dan tinggal landaslah. Aku kan menuntunmu lebih dalam mengenalmu, membuka arah dituju setinggi-tinggi bahagiamu. Aku kan menuntunmu, menebalkan setiap asamu, membuka arah untuk dituju setinggi-tinggi bahagiamu. Setinggi-tinggi bahagiamu, membuka arah untuk dituju setinggi-tinggi bahagiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun ucapan syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di Aula SMP Negeri 5 Bandar Lampung dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif sebagai kegiatan dari kami Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Diman Supratman SPB selaku Wakil Sarpras SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara kami dan mendukung acara ini. Salawat beriring salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan dalam rangka tugas pengerjaan aksi nyata modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Kami, saya Rika Rahayu, Ibu Silvi Oktora beserta Bapak Yohanes Juni Irawan berkolaborasi untuk menyampaikan diseminasi budaya positif pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan memohon doanya juga supaya apa yang kami sampaikan bisa kita laksanakan di kemudian hari untuk kemajuan SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Wakil Sarana dan Prasarana SMP Negeri 5 Bandar Lampung untuk mewakili Ibu Hajah Marlina MPD selaku Kepala SMP Negeri 5 Bandar Lampung untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Diman Supratman SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Elis sebagai Wakil Kesiswaan SMP Negeri 5 Bandar Lampung, yang kami hormati yaitu para guru, calon guru penggerak angkatan ke-11, yang kami hormati Dewan Guru dan staf TU yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi diseminasi budaya positif ini, maka kita akan adanya perubahan di sekarang kita ini. Salawat dan tering salam kita selalu sampaikan dan sanjungkan ke junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dan insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini dapat wafat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya mewakili Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bandar Lampung, di mana beliau saat ini tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Beliau ada acara di Dinas Pendidikan. Maka dari itu saya mewakili beliau. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yo, kemudian Bu Rika dan Bu Silvi yang telah mengadakan sosialisasi diseminasi budaya positif. Nah, ini tentunya diseminasi budaya positif ini merupakan mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Dengan adanya sosialisasi ini, mudah-mudahan saya mengharapkan kepada ibu-ibu penggerak, ibu-ibu calon guru penggerak ini tentunya ada perubahan yang positif
bagi Dewan Guru, begitu juga anak-anak kita, terutama adalah karakter atau nilai-nilai karakternya, tingkah lakunya di lingkungan kita semua. Maka itu harapan betul sekali kepada kita semua, dan khususnya kepada ibu dan bapak calon guru penggerak ini, karena ada beberapa orang di SMP kita ini merupakan calon guru penggerak. Ini merupakan mudah-mudahan contoh bagi Dewan Guru yang belum menjadi calon guru penggerak, sehingga di sekolah kita itu akan berubah, baik karakternya, tingkah lakunya, atau nilai-nilai yang sangat positif dalam kebudayaannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah memberikan kesempatan kepada Dewan Guru yang hadir ini. Dan sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Diman Supratman SPD yang telah memberi kata sambutan, dan terima kasih juga untuk dukungan dari Bapak beserta teman-teman semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ini seharusnya memang tugas individu, tetapi karena di sekolah ini memiliki beberapa guru penggerak, memiliki calon guru penggerak itu lebih dari satu, maka kami menyampaikannya secara kolaborasi. Jadi akan saya sampaikan, saya Ibu Silvi beserta Bapak Yohanes Juni Irawan secara bergantian dalam satu sesi, yaitu diseminasi budaya positif. Baik, untuk presentasi di awal akan saya langsung sampaikan. Bapak Ibu, di sekolah ini kita sebagai guru sudah pasti berkaitan dengan seorang siswa yang akan kita didik sehingga menjadi generasi muda yang berakhlak mulia. Sudah pasti tidak hanya pintar yang kita harapkan, tetapi kita mengharapkan mereka juga memiliki akhlak yang mulia. Nah, kita sebagai guru harus menuntun anak-anak kita untuk tampil memiliki budaya yang positif. Dukungan dari kita dan orang tua itu adalah yang utama untuk menumbuhkan rasa nilai-nilai positif kepada anak didik kita, sehingga generasi muda yang akan datang pintar, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Itu harapan kita. Kemudian apa yang nanti akan kami sampaikan ini bukan berarti kami menggurui, kami hanya ingin menyampaikan begini dapatnya kami dari modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dengan kami menyampaikan kita bisa bergerak bersama-sama, bukan hanya kami yang bergerak di sekolahan ini untuk kemajuan sekolah kita, tetapi kita bergerak untuk bersama-sama demi kemajuan dan untuk mencapai visi misi sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, akan saya mulai. Untuk yang pertama mengenai konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kedelapan konsep ini akan menjadikan budaya positif itu sampai kepada anak. Jadi 8 budaya positif ini, konsep inti ini berkolaborasi, semuanya bergerak mulai dari perubahan paradigma belajar sampai pelaksanaan segitiga restitusi. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya begini,
Dengan konsep kita yang lama, kita akan mengubah pembelajaran kita yang tadinya siswa itu hanya sekedar objek bagi kita, hanya sebagai sasaran belajar untuk kita menyampaikan pembelajaran kepada anak berupa materi. Sekarang kita akan ubah pola kita dalam pembelajaran ke anak, bahwa anak itu adalah subjek. Jadi kita harus mengutamakan anak, harus mengutamakan kebutuhan anak. Apa sih? Kita mengembangkan potensi diri anak di situ, bukan untuk memasarkan kita materi tentang berita, misalkan anak itu harus seperti ini, tidak seperti itu. Jadi kita menyampaikan materi kepada anak dengan perubahan-perubahan baru kepada anak-anak itu, dengan menggali potensi yang ada pada diri anak. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu Bapak Ibu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang seperti saya sampaikan tadi, berdiferensiasi itu berdasarkan potensi yang ada pada diri siswa, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu cerdas dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran paradigma baru itu berkembang berdasarkan stimulus dan respon pada pendekatan teori kontrol berdasarkan Stephen R. Covey, prinsip Content Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maksud dari teori kontrol yang saya sampaikan tadi, maksudnya misal stimulus responnya itu realitas kebutuhan kita bersama, sama kita kebutuhannya. Tetapi sekarang kita ganti dengan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita ini berbeda. Dari perbedaan itu kita akan menggabungkan sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi itu akan tercapai. Stimulus respon yang selanjutnya, semua orang melihat hal itu sama. Hal itu harus sama kita lihat, sesuai dengan isi pemikiran kita. Itu harus kita ubah. Teori kontrolnya harus kita ubah dengan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari gambaran yang berbeda itu akan kita jadikan satu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa ya Bapak Ibu untuk menyamakan pandangan orang itu harus sama dengan kita. Jadi akan kita ubah teori kontrol kita itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya kita akan menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda itu sehingga kita mencapai suatu tujuan. Jadi kita tidak bisa kamu harus mengikuti saya, kamu harus mengikuti saya, tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat oh pandangan orang lain ini mungkin benar, pandangan yang ini mungkin benar, akan kita jadikan satu untuk lebih fokus dan untuk lebih yang mencapai terbaik. Stimulus respon yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini mungkin kita melihat perilaku buruk itu kesalahan dengan menjas. Sekarang kita akan ganti dengan teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahwa apapun perilaku yang kita lakukan atau murid kita lakukan, itu dia memiliki tujuan dari apa perilaku yang dia lakukan. Jadi kita tidak boleh langsung memutus anak itu melakukan kesalahan dari semua tindakannya. Begitu juga dengan diri kita. Ketika rekan-rekan kita melakukan sesuatu, kita ambil positifnya. Jangan selalu berpikir negatif. Kita hilangkan negatif thinking itu terhadap teman-teman kita. Mungkin dari penampilan seperti saya, penampilan mungkin sudah serem gitu ya, nggak enak dilihat gitu. Mungkin ada kebaikan di dalam diri saya yang belum diketahui. Begitu juga saya memandang Bapak Ibu yang berada di sini seperti itu juga. Tidak melihat dari penampilannya seperti ini, saya akan menjas guru itu seperti ini.
Jadi tidak seperti itu, ya. Jadi dibutuhkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati, ya kebersamaan intinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Akan kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya kita selalu disiplin. Jangan mengikuti orang lain ketika tidak melakukan kedisiplinan itu. Contoh kecil saja, masuk ke dalam kelas, kita mengulur-ulur waktu. Padahal di diri kita tidak ingin seperti itu. Tetaplah dengan posisi kontrol diri kita. Bahwa jangan berpikir ada kepala sekolah, ayo buru-buru kita masuk. Tidak seperti itu. Kita guru sudah disumpah di dalam diri kita bahwa kita ini adalah digugu dan ditiru, bahwa kita ini adalah pendidik. Berarti pendidik itu berkomitmen untuk menuntun anak kita menjadi generasi yang tangguh. Jadi jangan meniru kontrol orang lain. Nanti dulu masuknya kita ngobrol dulu sebentar. Tidak seperti itu. Jadi tanggung jawab dan kewajiban itu kita tanamkan di dalam diri kita, karena posisi kontrol itu kita yang pegang. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti kegiatan kita di pagi hari ini ya, saya dengan senang hati bahwa Bapak Ibu menghadiri ini tidak karena bujukan saya, tetapi oh iya bagus, terima kasih banyak untuk motivasi dan supportnya dari Bapak Ibu semua. Kemudian model berpikir menang atau kalah, itu kita buang juga respon stimulus yang seperti itu. Kita ubah ke teori kontrol menjadi modal berpikir menang. Jelek itu bagus. Tidak disiplin menjadi disiplin. Jadi kita akan bagus semua nanti. Baik Bapak Ibu, tadi paradigma pembelajaran baru, kita akan lanjutkan ke disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, kita ke budaya positif dulu. Karena disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif. Budaya positif adalah cara hidup berupa sikap, pola, perilaku, dan pengetahuan yang baik menjadi kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki bersama untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi budaya positif itu perilaku-perilaku yang positif. Nah, kemudian bagaimana budaya positif itu akan bisa berjalan di sekolah? Tentunya dengan lingkungan yang positif pula, adanya dukungan dari semua pihak. Jadi ketika salah satu guru mengenalkan, menciptakan budaya positif di suatu sekolah, teman-teman yang lain, atasan kita, bahkan semua warga di sekolah ini harus juga menciptakan hal-hal yang positif. Jadi satu suara, kita satu suara. Seperti halnya kita menyambut siswa sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada anak-anak didik kita. Mereka merasa dianggap dengan kita, mereka merasa disayangi dengan kita. Itu merupakan salah satu disiplin positif yang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Ketika anak datang, kita menyambut mereka dengan senyum, bersalaman dengan mereka, menyapa mereka dengan apa kabar nak, mana dasinya nak. Nah, mereka di situ merasa diperhatikan oleh diri kita sebagai orang tua mereka di sekolah. Nah, yang seperti itu tidak bisa kita lakukan hanya 1-2 orang guru, tetapi harus semuanya ikut, sehingga budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik. Karena pada prinsipnya dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Sehingga disiplin positif itu akan bisa terlaksana di sekolah itu. Yang artinya bahwa disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita lakukan pada kegiatan disiplin positif itu. Salah empatnya ya Bapak Ibu, salah empatnya. 1, keyakinan kelas, yang kedua konsekuensi, ketiga restitusi, keempat posisi kontrol, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Ini pengertian disiplin positif berdasarkan pandangan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau berdasarkan kutipan dari Ki Hajar Dewantara itu, kita menerapkan disiplin itu secara merdeka ya Bapak Ibu ya, bukan paksaan. Jadi pendekatannya ke anak itu dengan penuh rasa kasih sayang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, tentang nilai-nilai kebajikan. Bahwa di dalam kegiatan menerapkan budaya positif itu selain mengubah paradigma baru, kemudian penerapan disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang disepakati secara bersama. Jadi mungkin beberapa guru sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas itu, kita juga harus mengenal nilai-nilai kebajikan ini yang akan disepakati oleh kita dan anak-anak kita. Bukan semata kita yang membuat, tetapi kita berkolaborasi bersama anak-anak. Dimulai dari kelas, kemudian mengacu kepada seluruh kelas, kemudian kita jadikan keyakinan sekolah. Insya Allah kalau sudah dari kelas tumbuh ke kelas yang lain, bergabung ke kelas semuanya menjadi keyakinan sekolah, sudah menjadi keyakinan sekolah, insya Allah akan tercapai tujuan kita menciptakan budaya positif di sekolah ini. Beberapa nilai-nilai kebajikan itu diantaranya keadilan. Mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu ya, sepertinya tidak perlu saya jelaskan. Yang bersikap adil kepada anak, kita tidak memojokkan anak. Salah benar anak itu harus kita jangan sampai menjudge anak. Keadilan, keselamatan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, penuh dengan kesabaran dan keamanan. Nilai-nilai kebajikan ini akan kita jadikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal untuk membentuk keyakinan kelas. Untuk selanjutnya kita akan ke sesi tentang kebutuhan manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Silvi Oktora. Kepada Ibu Silvi Oktora disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan guru semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Yang akan saya paparkan hari ini yaitu yang selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua. Kita sebagai guru pun manusia, tentunya kita mempunyai kebutuhan. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira kebutuhan apa yang Ibu inginkan di sekarang ini? Menurut saya kebutuhan yang diharapkan saat ini adalah salah satunya dihargai. Kemudian ada yang ingin menambahkan kebutuhan apa yang ingin diharapkan untuk saat ini adalah? Dan di sini salah satunya kemungkinan kebutuhan diperhatikan yang utama. Ya, jawaban Ibu semua tentunya benar. Atau Pak Diman ingin mendapatkan adakah kebutuhan Pak Diman saat ini, Pak Diman? Gimana Bu? Sebetulnya tuh banyak sih kebutuhan, baik jasmani maupun rohani. Terutama kasih sayang istri lah. Iya, jawaban dari Bapak Ibu semuanya tentu benar. Begitu pula dengan anak-anak
anak didik kita di sekolah, mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Kenapa murid tersebut memiliki sifat yang bertolak belakang dari nilai positif? Tentunya mereka mempunyai alasan kenapa mereka bisa berbuat seperti itu. Nah, kemudian ini setelah kami mempelajari modul 1.1 sampai 1.4 melalui teori, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu misalnya seperti makanan, pakaian, kesehatan, rumah, dan keamanan. Apakah ini salah satunya kebutuhan dari kita semua ya Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti tadi contoh yang telah disampaikan oleh Bu Nelly dan Pak Diman dan Bu Nita Rosa, itu salah satunya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jika kita mengajar, pasti di dalam kelas itu ada anak yang tidak memiliki disiplin positif. Misalnya mereka tuh ada anak itu yang ingin lebih diperhatikan dulu, baru dia ada semangat untuk belajar tuh ada. Ya karena itu tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Dengan mempelajari kebutuhan dasar manusia, diharapkan kita sebagai guru dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas berkaitan dengan anak yang tidak melakukan disiplin positif. Yang selanjutnya, ini motivasi perilaku manusia. Di sini setelah kami berkolaborasi, kami ada 2 motivasi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu diusahakan untuk tidak ada pada diri kita ya, diusahakan. Misalnya itu ada 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya nih, misal ada murid berkata ini, saya mengerjakan tugas misalnya dari Bu Beni karena saya takut besok kalau tidak mengerjakan tugas saya akan dihukum. Itu benar, tapi diusahakan untuk tidak ada. Karena motivasi eksternal itu diusahakan untuk tidak ada. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga benar, tapi dihindarkan. Misalnya, nak, kalau kamu bisa menjawab ini, kamu akan diberi hadiah. Itu sudah benar, tapi diusahakan untuk tidak ada. Yang benar yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu semua ya. Kalau saya berkata nih, membersihkan toilet karena tidak mengerjakan tugas matematika, itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu termasuk hukuman. Karena tidak ada hubungannya antara matematika dengan membersihkan toilet, itu hukuman. Tapi kalau saya berkata, silakan nak kamu mengelilingi lapangan karena kamu tidak terlambat datang pelajaran olahraga, itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Nah, itulah terlihat. Sekarang gimana Bapak Ibu, apakah tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Tahu. Kalau hukuman, dia itu tidak terencana, kita asal ngomong saja nih, dia tidak mengerjakan soal. Kamu tidak mengerjakan soal, silakan kamu keluar. Nah, itu tidak ada hubungan dengan pelajaran kita. Kemudian, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu saya disuruh keluar tuh ngapain? Apa hubungannya dengan pelajaran matematika ini? Dia tidak tahu. Maka itu adalah hukuman. Kemudian bersifat satu arah, ya karena arahan dari kita tanpa mereka memberikan alasan mengapa. Kemudian yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Saya pun sekarang pun masih belajar, saya pun masih suka kadang-kadang tuh memberikan seperti itu hukumannya.
tapi dengan saya mengikuti guru penggerak, saya mengusahakan untuk mentidakadakan. Kalau konsekuensi seperti tadi, mengelilingi lapangan basket karena datang terlambat pelajaran olahraga, itu termasuk konsekuensi karena dia berhubungan, karena dia ada berlari dan posisinya sedang pelajaran olahraga. Karena konsekuensi terencana, tentunya terencana itu dengan guru olahraganya. Kemudian murid tetap dibuat, tapi murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Dia malu nih, temannya sudah berbaris, dia masih berlari. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dengan adanya perbedaan hukuman dan konsekuensi, apakah teman-teman sudah memahami ini perbedaannya? Nah, kemudian baru kita tuh melakukan restitusi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Misal saya tanya nih, kenapa kamu tidak mengerjakan PR matematika? Kita harus mencari caranya. Atau dia bilang, Bu, bahwa saya tidak memiliki buku cetak atau buku panduan. Nah, nanti kita berkolaborasi mencari solusi. Apakah solusi yang baik untuk permasalahan tersebut dengan tidak melakukan hukuman ataupun konsekuensi? Baiklah teman-teman, pemaparan saya di 2 sub materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya terhadap saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Juniawan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Semangat ya, Bu ya. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, dan ini saling berkaitan satu sama lainnya. Di slide yang kali ini kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Di sana ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang seperti apa bentuk dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer, kita coba refresh sejenak nonton reka adegan yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru, dan nanti mari kita sama-sama belajar kita ini ada di posisi yang mana. Jujur Bapak Ibu, saya merasa tercerahkan sekali. Tadinya saya masuk guru penggerak itu motivasinya itu kurang lurus sebenarnya. Artinya motivasi datang tidak dari dalam diri saya, tetapi sudah masuk ke dalamnya. Puji Tuhan, banyak pandangan-pandangan saya yang diubahkan, dan itu semoga ke depan bisa menjadi berdampak positif bagi anak didik kita. Mari Bapak Ibu kita tonton videonya. Ini ada 5 posisi kontrol. Di awal masih ada pembukaan dulu. Bapak Ibu bisa perhatikan, nanti ini dikembangkan oleh Diana Ross. Silakan. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu mohon disimak, ini adalah reka adegan dari 5 posisi kontrol. Ini yang posisi penghukum yang pertama. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Saya Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Sambil Biar introspeksi kamu boleh Bu ya. cepat. Saya enak Pergi sana sekali. ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Ya, langsung aja Bu. Coba Bu. menunjuk-nunjuk, Kita langsung ke yang kedua. Itu tadi posisi penghukum. berada pada posisi Nah, penghukum. nanti kita jelaskan Anda lebih boleh detail lagi. cenderung akan Boleh lebih menyuapkan, lagi. bahkan menyimpan dendam. Ini yang posisi kedua, yaitu pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Coba Bu, kita simak. Masih sama tokohnya, tapi dengan kasus yang berbeda, dengan cara penanganan yang berbeda. Ini pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Naren, Sama ya, Naren. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus Sambil apa introspeksi, coba? apa pernah kita melakukan hal semacam ini? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Sampai menunduk anaknya ya, Bu. Sampai menunduk Gini sekali. terus, bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sejantungan. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sampai menunduk ya bukan ya. Oke, langsung lanjut saja. Ini pembuat rasa bersalah, ya, terus merasa langsung. akan Iya, menyimpan. terus. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Ini sebagai teman ya. Naren, Ini sebagai teman. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Senyum tapi ya. Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin Siapa yang senang begitu? ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Kita mungkin pernah ya, Bu. Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, dibereskan semua. Ada Karena resa teman. aja. Ya. Kita lanjut langsung ke posisi yang berikutnya, yaitu posisi pemantau. Nah, ini pemantau. Panggil lagi. Naren, Kenceng. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk Ini ketertinggalan. konsekuensi yang tadi ya dibahas Baik, Bu. dengan kita. Ini pemantau namanya, posisi pemantau. Terus yang terakhir, nah ini yang kita harapkan adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira ibu-ibu. Ya, saya nonton video ini pertama kali terus terang itu langsung ibaratnya itu kalau zaman sekarang itu ya kayak kena tampar Bu. Karena saya pernah melakukan beberapa posisi kontrol yang mungkin tidak dianjurkan di dunia pendidikan. Yang pertama itu posisi penghukum tadi. Yang menjadi bahaya adalah dampaknya Bu, bagi anak murid kita. Kalau bahasa orang sekarang itu kena mental. Kalau kita menggunakan posisi penghukum ataupun posisi-posisi yang tidak dianjurkan tadi. Nah, ini adalah posisi penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kalau yang dicontohkan tadi verbal dulu, baru setelah itu hukuman fisik tadi ya. Terus yang berikutnya ciri-cirinya itu menggunakan nada suara yang tinggi. Nah, ini kayaknya nggak perlu dikasih contoh, kita nature kita atau default manusia kita secara kemanusiaan itu memang ini gitu. Makanya kita perlu belajar untuk mencapai posisi yang terbaik. Nah, itu bahasa tubuhnya, matanya melotot, menghardik, menunjuk-nunjuk, mungkin agak seperti ini gitu. Lalu contohnya ini, kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya. Ada unsur otoritas yang sangat tinggi di situ. Terus dampaknya ini yang bahaya. Nah, ini yang kita mungkin abai, saya khususnya selama ini. Dan saya bersyukur bisa belajarnya. Murid memiliki penilaian diri yang buruk dan merasa tidak berharga. Murid akan dendam dan memberontak. Nah, ini mungkin next akan kita rubah ya, kalau masih ada yang seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah tadi. Membuat rasa bersalah itu guru biasanya akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan agar orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah. Jadi bikin Naren kamu ini bikin susah ibu gitu. Nanti dianggap ibu ini bisa kena marah kepala sekolah, bapak ini bisa kena marah. Pokoknya bikin dia merasa bersalah gitu ya. Ciri-cirinya suaranya memelas, lembut, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, lemes. Nah, ini contoh, kenapa ya kamu senang sekali mengecewakan ibu, mengecewakan bapak. Tuh. Boleh sambil dimakan snacknya ibu. Terus hasilnya, nah ini yang bahaya ini Bu. Hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang sudah dilakukan, tapi posisinya dia menjadi lebih kena mentalnya Bu, karena merasa sangat bersalah terhadap gurunya. Kita membuat mentalnya down. Nah, berikutnya posisi teman. Nah, posisi teman ini sudah cukup baik, tetapi bukan yang terbaik karena masih ada kekurangannya. Nah, posisi teman itu guru berupaya mengontrol dengan melakukan persuasif dengan posisi teman. Biasanya menggunakan kalimat humor. Kalau tadi kita lihat Naren senyum-senyum di sana, karena posisi teman. Dampak positifnya hubungannya jadi baik, terjalin. Tapi ada dampak negatifnya Bu. Nah, ini yang sering terlupakan. Dampak negatifnya apa? Murid jadi kurang menghargai guru dan murid akan tergantung kepada guru tersebut.
hanya kepada guru tersebut. Dia akan terus tergantung sama guru tersebut, sama guru yang lain dia enggak. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu, karena kita di satu sekolah bersama-sama dan kita berharap ya satu visi, satu tujuan yang sama, yaitu mengembangkan budaya positif ini. Nah ini contohnya, ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti ibu yang bantu, nanti masalahnya ibu yang bereskan, bapak yang bereskan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena teman. Nah jadi tidak ada perbaikan lagi. Lalu yang berikutnya pemantau. Nah, pemantau ini sudah cukup baik, ya, ini sudah termasuk anjuran juga. Semoga nanti mulai dari sini lalu lanjut ke yang terakhir. Ya. Pemantau ini memberi pengawasan. Maksudnya begini, dia selalu menunjukkan, menanyakan apa konsekuensinya kalau melakukan satu pelanggaran. Nanti dia akan menyebutkan hal tersebut, peraturannya apa sanksinya, apa konsekuensinya. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang sudah dilanggar, guru mengontrol dengan berdasarkan konsekuensi. Artinya murid sudah tahu kesalahannya, lalu melakukan apa konsekuensi dari kesalahannya tersebut. Ini cukup baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu yang posisi terakhir, yaitu posisi manajer. Inilah Bapak Ibu yang kita harapkan. Semoga kita bisa menerapkan. Nanti juga ada video tentang bagaimana menjadi posisi manajer ini. Nah, ini tugas seorang manajer bukan mengatur, tetapi membimbing. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah dan berfokus pada murid. Tadi di sana ditanyakan tentang apa keyakinan kelas, apa keyakinan sekolah kita. Artinya harus sudah dirancang dulu yang namanya keyakinan kelas, lalu merambat naik ke keyakinan sekolah. Nah ini lebih dari sekedar peraturan, tetapi ini adalah keyakinan bersama yang dibangun bersama. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nih, keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk tadi dari nilai-nilai kebajikan universal, namun yang dimunculkan dalam tindakan-tindakan atau aksi-aksi nyata yang dapat dimunculkan dari salah satunya dari peserta didik sendiri. Jadi bukan munculnya idenya dari guru saja atau dari pemangku kebijakan sekolah, tapi juga disadari dari dalam diri murid tersebut. Nah, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata dilarang, itu tidak ada. Jadi kata-katanya semuanya kata-kata positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, berikutnya lagi, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ini bukan serta-merta muncul idenya dari guru sendiri, tetapi juga dari anak-anak yang disepakati bersama tanpa ada paksaan. Keyakinan ini harus dimunculkan dulu, baru kita bisa menjadi posisi manajer tadi. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena ini bisa saja berubah dari waktu ke waktu, bisa semakin meningkat. Nah, lanjut Bu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ini lebih kurang sama seperti yang tadi di video. Posisi yang kelima apa tadi Bu? Posisi manajer. Nah, ini posisi manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 yang menjadi poin dasarnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk melihat detailnya ini saya ada satu reka adegan juga, ini menggunakan skenario dengan salah satu murid saya. Bapak Ibu bisa menyaksikan ini kasus 1. Ini bukan kejadian yang sebenarnya, tetapi adalah skenario yang kita buat. Mudah-mudahan nanti ketika kita menghadapi berbagai persoalan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi.
Halo, selamat pagi Evan. Pagi Pak. Pak Yu dengar dari ketua kelas kalau Arfan itu ada ribut bertengkar sama teman sekelasnya. Sama siapa Pak? Sama Prita Pak. Itu kenapa itu Pak kok berantem? Ya soalnya saya kesel Pak. Keselnya kenapa ini? Karena ada masalah apa? Karena Prita itu nyontek-nyontek PR saya terus Pak. Bukan PR juga, dia nyontek tugas-tugas lain juga. Oh gitu ya. Jadi Berita nyontek kerjaanmu yang pokoknya PR, tugas ataupun dicontek ya wajar lah Pak ya kalau kamu kesel karena mungkin kalau saya mengalami hal yang sama pun ini namanya menstabilkan identitas terus. Jadi kita kasih kata wajar kamu melakukan kesalahan itu. Pak, terus saya maki dia. Terus juga saya nggak sadar kalau saya ngegebrak mejanya. itu pasti ada sebabnya ya kalau kamu sampai sebegitunya sampai gebrak meja. Kenapa sampai sebegitu keselnya? Ya lah Pak, masa saya diem aja. Saya kan udah susah payah ngerjain soal-soal itu, tapi dia nyontek aja, terus nggak mau berusaha sendiri. Wajar sebenarnya karena kamu ya mempertahankan hakmu ya apa yang menjadi hak. Kamu coba memahami Saya menghargai sih alasan apa yang telah kamu lakukan sampai di level ini. Saya menghargai karena kamu sebatas sampai mengebrak meja saja ya, artinya tidak melakukan hal yang jauh lebih dari itu, misalnya berantem atau memukul. Nah sekarang saya ingin tanya dari tindakanmu tadi, yuk kita pikir sama-sama. Kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan menanyakan keyakinan. Tadi sebelumnya menstabilkan identitasmu. saling menghormati antar temannya. Kamu menganggap keyakinan kelas kita mengenai saling menghormati antar teman ini penting nggak? Penting. Penting ya. Jadi kamu menyadari bahwa sikap ini diperlukan oleh kita karena kita juga makhluk sosial. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Nah sekarang gini Pak, kamu bersedia nggak memperbaiki situasi ini? Bersedia. Kita tanya Caranya mau mau nggak memperbaiki? Saya harus lebih sabar. Saya harus Menemukan solusi sendiri itu. Kalau ada teman yang mencontek, saya bisa ngelaporin ke guru mata pelajarannya dulu atau ke wali kelas. Nah betul sekali Pak. Yang kamu pikirkan tadi sudah tepat sekali. Artinya ketika ada kejadian-kejadian serupa dari pihak kita sendiri, kita apa tadi harus lebih sabar. Lalu kemudian untuk tindakan selanjutnya mungkin jika serius perlu dilaporkan kepada guru, misalnya guru pelajaran yang diampu atau wali kelas atau guru piket pada saat itu. Itu ya Pak ya. Jadi akan bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia Pak. Nanti tolong untuk bertemu dengan si Prita ya tadi ya, untuk kemudian Saya rasa itu perbaikan cukup seperti itu itu ya. Dan Artinya depan semoga hal seperti ini posisi sebagai manajer atau yang kita harapkan ini menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekali lagi saya ulang lagi, yang pertama adalah apa tadi? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tadi apa Bu? Dengan cara apa? Mengungkapkan bahwa kesalahan yang dibuat anak tersebut adalah wajar. Karena kalau kita juga menganggap diri kita pada posisi anak, kita akan menyampaikan kalau Pak Yo di posisimu mungkin akan melakukan hal yang sama. Jadi merasa tidak dihukum di situ. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita mengarahkan anak itu untuk menyadari bahwa tindakannya itu tetap salah, tapi tanpa memberikan penghakiman atau penghukuman atau judgment, sehingga rasa salah itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu dengan tadi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh video. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini kalau kita belum membuat keyakinan di kelas kita. Jadi kita membuat keyakinan kelas tadi dari yang sudah kita bahas tadi. Jadi setiap anak melakukan suatu pelanggaran itu pasti ada kebutuhan dasarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sylvie. Ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin dia penuhi dan kita mencoba untuk menggali itu, lalu memberikan kalimat wajar kamu melakukan itu. Setelah itu memvalidasi tindakannya itu salah ternyata ya nak ya, dan dia menyadari sendiri. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya itu apa yang berkaitan dengan pelanggaran itu.
tanyakan ke anak tersebut dan biar anak tersebut yang menjawab kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana. Setelah selesai, jangan lupa untuk menanyakan bersediakah anak-anak untuk memperbaiki kesalahan ini. Mau nggak kamu memperbaiki kesalahan ini supaya nanti ini nggak berlarut-larut. Nah, harapannya di saat itu juga anak itu mau, lalu dibantu fasilitasi dengan cara apa? Kira-kira nanti bagaimana menyelesaikan masalah ini sampai anak itu memunculkan ide-idenya sendiri. Jika anak itu belum mampu memunculkan ide-ide sendiri, baru kita boleh bantu bagaimana kira-kira menyelesaikan persoalan ini. Saya ingin umpat balik tanya lagi Bapak Ibu, tadi ada segitiga restitusi itu tadi apa? Yang pertama Bu, menstabilkan identitas dengan cara kita berpihak kepada murid, mencari tahu alasannya. Alasannya itu pasti adalah kebutuhan dasar tadi, pasti ada salah satunya, entah tadi kebutuhan bertahan hidup, entah itu tadi kebutuhan rasa disayang, kontrol, dan seterusnya. Setelah itu menstabilkan identitas yang salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah membuat anak itu menyadari, oh ini salah, walaupun menurut dirinya pada awalnya benar, lalu kemudian menyadari bahwa ini salah, ternyata salah. Setelah salah, yang ketiga apa Bapak Ibu? Setelah dia mengakui ini kesalahan, menayangkan keyakinan kelas. Jadi runtutannya, sistematikanya kita harus sudah membuat keyakinan kelas yang nanti akan berkembang ke kelas-kelas yang lain. Di teman-teman ini ada 10, teman-teman 12 tadi. Nanti berkembang ke kelas-kelas yang lain dan pada akhirnya berharap itu jadi keyakinan sekolah. Ya, ini lebih dari sekedar peraturan, tetapi yang diikuti atau anak tersebut ikut berkontribusi dalam menyampaikan keyakinan kelas ini, sehingga ketika ada sesuatu yang mereka langgar, mereka menyadari bahwa ini tidak tepat. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu ya, kesimpulan pada hari ini intinya semoga budaya positif ini bisa kita mulai dari kita, dari kami guru-guru penggerak ini, lalu berlanjut ke teman-teman di sini. Nanti akan diimbaskan lagi oleh rekan-rekan kita. Ada 2 rekan kita lagi yang akan mengimbaskan ke guru-guru yang lain, dan semoga ini dilaksanakan step by step, langkah kecil, mulai dari langkah kecil. Semoga ini nanti bisa menjadi budaya positif, lalu menjadi disiplin positif di sekolah kita, yang pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita kita bersama tentang sekolah kita, mewujudkan impian visi misi sekolah ini bisa terwujud. Saya rasa itu ya ibu-ibu semua. Untuk terakhir saya akan minta Bu Rika untuk menutup kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk ibu semua yang bersedia meluangkan waktu untuk belajar dan berdinamika bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Silvi dan Bapak Yohanes Junirawan. Baik Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa kami bertiga sampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan untuk kita semua demi tercapainya visi sekolah kita SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Ibu atas kerjasamanya, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami permohonan maaf yang mendalam kepada Bapak Ibu sudah menyita waktu untuk mengajarnya pada hari ini. Jika kami melakukan kesalahan baik itu bahasa ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi Arfan. Pagi Pak. Iya. Pak Yo dengar dari ketua kelas kalau Arfan tuh ada ribut bertengkar sama temen sekelasnya. Sama siapa, Van? Sama Prita Pak. Itu kenapa itu, Van, kok berantem? Iya soalnya saya kesel Pak. Keselnya kenapa itu? Karena ada masalah apa? Karena Prita tuh nyontek-nyontek PR saya terus Pak. Bukan PR juga, dia nyontek tugas-tugas lain juga. Oh gitu ya. Jadi Prita nyontek kerjaanmu ya, pokoknya entah PR, entah tugas apapun itu dicontek. Ya wajar lah Van ya kalau kamu kesel. Karena mungkin kalau saya mengalami hal yang sama pun saya juga akan kesel sama seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan sama Prita? Saya marah-marah Pak, terus saya maki dia. Terus juga saya nggak sadar kalau saya ngegebrak mejanya dia Pak. Oh itu pasti ada sebabnya ya kalau kamu sampai sebegitunya sampai gebrak meja. Kenapa sampai sebegitu keselnya? Iyalah Pak, masa saya diem aja. Saya kan udah susah payah ngerjain soal-soal itu, tapi dia nyontek aja, terus nggak mau berusaha sendiri. Wajar sih Wan ya, karena kamu mempertahankan hakmu ya, apa yang menjadi hakmu. Ya, saya menghargai sih Van apa yang telah kamu lakukan sampai di level ini. Saya menghargai karena kamu sebatas sampai menggebrak meja saja ya, artinya tidak melakukan hal yang jauh lebih dari itu, misalnya berantem atau memukul. Nah sekarang Pak Yo ingin tanya, dari tindakanmu tadi, yuk kita pikir sama-sama. Kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Saling menghormati antar teman Pak. Saling menghormati antar teman ya. Kamu menganggap keyakinan kelas kita mengenai saling menghormati antar teman ini penting nggak? Penting. Penting ya. Jadi kamu menyadari bahwa sikap ini diperlukan oleh kita karena kita juga makhluk sosial ya, artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Nah sekarang gini Van, kamu bersedia nggak memperbaiki situasi ini? Bersedia Pak. Nah, caranya bagaimana Van? Saya harus lebih sabar, saya harus menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya bisa ngelaporin ke guru mata pelajarannya dulu atau enggak ke wali kelas Pak. Nah betul sekali Van, yang kamu pikirkan tadi udah tepat sekali. Artinya ketika ada kejadian-kejadian serupa dari pihak kita sendiri, kita ngapa tadi? Harus lebih sabar. Lalu kemudian untuk tindakan selanjutnya mungkin jika serius perlu dilaporkan kepada guru-guru, misalnya guru pelajaran yang diampu atau wali kelas atau guru piket pada saat itu. Itu ya Van ya. Jadi Arfan bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Nanti tolong untuk bertemu dengan si Prita ya tadi ya, untuk kemudian perbaikan lah seperti itu ya. Dan ke depan semoga hal seperti ini tidak perlu terulang lagi ya. Bisa Arfan? Iya. Baik, saya rasa cukup. Dan silakan nanti Arfan kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Terima kasih Arfan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Halo, selamat siang, Dil. Gimana kabarnya, Dil? Baik Pak. Baik. Saya dapat laporan dari guru piket. Katanya Aidil ini belakangan ini sering terlambat, Dil. Bener nggak gitu? Iya Pak. Menurut kamu ini, kamu terlambat udah berapa kali? Sekitar 6 kalian Pak. 6 kalian, waduh. Sering ya terlambat. Menurutmu terlambat ini tindakannya baik nggak sih terlambatnya? Tidak Pak. Tidak baik ya. Nah, kamu menyadari bahwa terlambat itu tidak baik ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih? Apa sih alasan yang menyebabkan kamu bisa terlambat kok sampai 6 kali? Ini berturut-turut 6 kali ini. Iya Pak. Ya. Apa sih penyebabnya? Karena saya sering begadang Pak sampai larut malam. Begadang sampai larut malam. Ada keperluan apa begadang sampai larut malam? Enggak ada sih Pak. Enggak ada. Jadi kegiatannya malam ngapain kok bisa sampai begadang seperti itu? Bermain game. Main game. Oh, kamu suka main game. Oh iya. Wah, berarti ini ada kesalahan di manajemen waktu berarti ya. Ya. Nah, kamu menyadari nggak kalau ini adalah suatu tindakan yang kurang baik? Iya Pak. Ya, salah ya berarti tindakan ini tindakan yang salah. Kalau begitu menurutmu solusinya bagaimana?
Saya tidak akan begadang lagi sampai larut malam, Pak. Tidak begadang lagi. Jadi dari ini kamu kira-kira melanggar keyakinan sekolah kita, keyakinan apa? Disiplin, Pak. Disiplin. Sebenarnya kamu sendiri menganggap disiplin itu penting nggak? Penting, Pak, karena disiplin itu membuat saya tidak datang terlambat dan bisa menghargai waktu, Pak. Nah itu bagus, itu jawabanmu tepat sekali. Disiplin artinya supaya kamu bisa tepat waktu, ya, menghargai waktu. Kalau kaitannya dengan tugas-tugas, ya tugas-tugasnya jadi bisa selesai semua dengan tepat waktu dan tidak menumpuk, betul ya. Nah, kalau sudah menyadari ini suatu kesalahan dan kamu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan ketepatan waktu atau kedisiplinan waktu, dan di sini juga kaitannya menghargai orang lain, ya. Nah, kira-kira selain yang kamu sampaikan tadi supaya tidurnya nggak terlalu malam, apa kira-kira solusinya? Ya, tidak bergadang sampai larut malam sambil bermain game, Pak. Terus pagi biar bisa bangun pagi bagaimana solusinya? Apa setel alarm apa bagaimana kira-kira? Iya, Pak, menyetel alarm. Menyetel alarm. Nanti kalau alarmnya nggak hidup bagaimana? Ada orang di rumah yang bisa membantu? Ada, Pak. Siapa yang bisa membantu membangunkan? Orang tua. Orang tua, ya, masih nanti di orang tua. Nanti Pak Yo juga akan konsultasi bersama orang tua terkait keterlambatanmu supaya nanti support ya ke depan supaya tidak terlambat lagi. Nah, harapan Pak Yo mulai besok malam tidak terlalu malam tidurnya, dan pagi sebelum berangkat sekolah harapan Pak Yo sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga datang ke sekolah tepat waktu dan tidak ada kesalahan-kesalahan dalam membawa buku pelajaran, kesalahan menggunakan seragam, apapun itu. Artinya kita meminimalisir kejadian-kejadian yang buruk dengan cara mempersiapkannya secara lebih awal. Adil bersedia memperbaiki kejadian seperti ini supaya tidak terulang lagi? Bersedia, Pak. Sedia ya. Nah, saya harap ini bisa langsung segera dipraktekkan hari ini dan besok, semoga tidak terlambat lagi, Adil ya. Baik, terima kasih sama-sama, Adil. Boleh kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih.